Setelah kita mempelajari tentang penyajian data tunggal, berikutnya di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyajian data, yaitu untuk penyajian data berkelompok. Kita harus paham apa itu data berkelompok, yaitu data yang dapat kita sajikan dalam bentuk kelas-kelas interval, dan dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data berkelompok dengan menggunakan tabel maupun dengan menggunakan diagram atau grafik. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu penyajian data berkelompok bentuk tabel. Tahapan penyajian data berkelompok dengan menggunakan tabel di sini kita mulai dengan mengurutkan data, mulai dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Lalu setelah itu kita tentukan minimum dan maksimum dari data yang kita miliki. Tahapan kedua yaitu kita menentukan jumlah kelas. Jadi ini adalah tahap penting, yaitu kita harus tahu berapa kira-kira pengelompokan atau jumlah kelas dari data yang kita miliki. Rumus yang bisa kita gunakan adalah di sini C sama dengan 1 plus 3,3 kali log N, dengan N adalah jumlah data yang kita miliki. Tahap ketiga adalah tentukan panjang kelas atau range dari data yang ada. Range sendiri dapat kita peroleh dengan cara data maksimum kita kurangi dengan data minimum, kemudian hasilnya kita bagi dengan jumlah kelas. Tahap keempat, kita menentukan batas-batas dari tiap kelas. Nah, di sini untuk menentukan batas yang awal adalah batas bawah dari kelas pertama dapat kita tentukan dengan mengambil data minimum sebagai batas bawah kelas pertama. Tapi kita juga bisa menggunakan data yang kurang dari data minimum sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Adapun untuk batas atas kelas bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus ini. Batas atas kelas ke I sama dengan batas bawah kelas ke I, kita tambahkan dengan panjang kelas dan kita kurangi dengan 0,1 di pangkat X. X sendiri adalah jumlah digit angka yang ada di belakang koma. Adapun untuk batas bawah kelas yang lain dapat kita peroleh dengan cara batas bawah kelas ke I sama dengan batas atas kelas ke I min 1, kita tambah dengan 0,1 pangkat X. Tahap terakhir, apabila kita sudah mendapatkan jumlah kelas, kemudian kita sudah mengetahui interval masing-masing kelas, lalu tahap kelima yaitu kita bisa menentukan frekuensi untuk tiap kelas. Di sini saya akan memberikan contoh untuk penyajian data per kelompok dengan misalkan di sini saya punya permasalahan dalam suatu kelas di program studi pendidikan matematika, diperoleh nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah teori bilangan pada tahun akademik 2019-2020 sebagai berikut. Ada nilai 79, 83, 63, 66, 87 dan seterusnya sampai 72. Ini ada 29 data. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara menyajikan data-data ini dengan menggunakan Excel, yaitu dalam bentuk tabel. Misalkan di sini saya sudah menuliskan datanya. Ini tadi mulai dari data 79 sampai 72. Lalu untuk tahapan yang pertama yaitu kita mengurutkan data ini dari yang kecil ke besar. Nah, ini berhubung sudah saya urutkan ya, cara mengurutkannya gampang saja. Kita tinggal memilih untuk kolom ke A ini, lalu kita gunakan sort ini, yaitu smallest to largest. Jadi dari yang kecil ke yang besar, sehingga kita dapatkan seperti ini. Dari sini kita tahu bahwa untuk data minimum yang kita punya adalah 56, sedangkan data maksimumnya adalah 94. Lalu tahapan kedua adalah kita menentukan jumlah kelas kita ada berapa. Dengan rumus, jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 kita kalikan dengan log 29. Kita dapatkan di situ 6. Berikutnya kita tentukan panjang kelas. Jadi masing-masing kelas dia memiliki panjang berapa. Di sini untuk panjang kelas itu adalah ring, di mana ring ini adalah sama dengan data maksimum. Data maksimum kita adalah 94, kita kurangi dengan data minimum, lalu kita bagi dengan
jumlah kelas. Jumlah kelasnya adalah 6. Nah, di sini kita dapatkan panjang kelasnya adalah 7. Berikutnya, kita bisa menentukan batas bawah dan batas atas untuk tiap kelas. Jadi di sini untuk mempermudah, kita buat seperti ini ya. Kita buat di sini kelas, kemudian ini batas bawah, ini batas atas. Untuk kelasnya sendiri karena ada 6, kita bisa menuliskan dulu ada 6 kelas. Kemudian kita tentukan untuk batas bawah kelas pertama, kita bisa mengambil sebagai data minimum. Jadi di sini data minimum adalah 56. Adapun untuk batas atas, kita bisa menggunakan rumus batas atas sama dengan batas bawah ditambah dengan panjang kelas di sini. Nah, ini nanti akan kita gunakan terus, maka di sini saya akan kunci untuk sel D2 ini, lalu kita kurangi dengan 0,1 pangkat jumlah digit. Di sini jumlah digit data yang ada di belakang koma itu adalah tidak ada, yaitu 0, jadi bisa kita tulis pangkat 0. Nah, ini kita dapatkan 62. Lalu berikutnya, untuk batas bawahnya bagaimana? Untuk batas bawah kelas kedua itu adalah sama dengan batas atas kelas pertama, kita tambah dengan 0,1 pangkat 0 juga. Nah, kita dapatkan 63. Lalu ini bisa kita sesuaikan. Nah, sudah kita dapatkan di sini untuk batas atas dan batas bawah dari masing-masing kelas. Lalu berikutnya kita bisa menyajikan data ini dalam bentuk tabel. Tabelnya adalah di sini kita punya untuk kolom pertama, dia memberikan informasi mengenai nilai. Kemudian kolom kedua memberikan informasi tentang jumlah mahasiswa. Lalu di sini nilainya adalah ada interval ya, 56 sampai 62, kemudian 63 sampai 68, kemudian 69 sampai 75, lalu 76 sampai 81, 82 sampai 88, dan yang terakhir 89 sampai 94. Nah, di sini lalu kita cari frekuensi. Tahap terakhir adalah kita cari frekuensi untuk masing-masing kelas. 56 sampai 62 itu ada 2 frekuensinya. Kemudian 63 sampai 68 ada 3. Kemudian 69 sampai 75 ada 4. 76 sampai 81 ini bisa kita lihat melalui ini juga ya, count ini 7. Lalu di sini 82 sampai 88. Di sini ada 11 dan yang terakhir 89 sampai 94 ada 2. Untuk mengetahui apakah hitungan kita sudah benar, untuk masing-masing bisa kita jumlahkan. Kalau sudah 29 berarti sudah benar. Oke, sudah 29. Tinggal kita melakukan finishing untuk merapikan tampilan. Ini adalah tabel nilai UTS teori bilangan. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan garis atau border. Nah, inilah tabel kita untuk data berkelompok. Lalu saya akan melanjutkan cara lain untuk menyajikan data berkelompok, yaitu dengan menggunakan diagram atau grafik. Ada di sini saya sebutkan 3 cara untuk penyajian data berkelompok dengan menggunakan diagram atau grafik. Yang pertama yaitu dengan menggunakan histogram, yang kedua poligon, dan yang terakhir OGIF, baik OGIF positif maupun negatif. Baik, saya akan mulai dengan histogram. Sebenarnya di sini saya memberikan contoh untuk penyajian data kalau misalkan kita tidak menggunakan tools ya, kita tidak menggunakan bantuan Excel atau apapun. Jadi misalkan ini manual, maka untuk membuat histogram ini kita membutuhkan, ingat perbedaan histogram dan diagram batang. Di sini bentuk bar chart. Kalau bar chart data tunggal,
dia batangnya itu saling terpisah satu sama lain ya. Kalau histogram dia di sini ada yang saling berhimpit. Yang saling berhimpit ini adalah nanti kita sebut sebagai tepi bawah maupun tepi atas. Oleh karena itu, saat kita menggambarkan histogram secara manual, kita membutuhkan tepi bawah dan tepi atas untuk mengetahui bagian mana yang dia saling berhimpit. Untuk menentukan tepi bawah kelas, kita bisa menggunakan rumus tepi bawah kelas ke I sama dengan batas bawah kelas ke I, kita kurangi 0,5, kita kalikan dengan 0,1 pangkat X dengan X-nya tetap, yaitu jumlah digit di belakang koma untuk data yang kita miliki. Sedangkan untuk tepi atas kelas ke I sama dengan batas atas kelas ke I, kita jumlah dengan 0,5, kita kalikan dengan 0,1 pangkat X. Ini adalah untuk menentukan tepi atas dan tepi bawah. Namun kalau kita menggunakan Microsoft Excel, tentu kita tidak perlu untuk menghitung ini. Untuk yang tahap ke-7, yaitu gambar persegi panjang dengan tepi bawah dan atas sebagai koordinat-koordinat sumbu X dari persegi panjang, diperoleh bentuk persegi panjang yang saling berhimpit. Itu adalah untuk penyajian histogram. Saya akan memberikan contoh. Kalau untuk ini, misalkan kita sudah punya tabel, saya akan memberikan dua contoh ya. Yang pertama, kalau misalkan kita sudah memiliki tabel seperti ini, maka kita bisa langsung menggunakan seperti penyajian data tunggal. Kita pilih data kita yang akan kita tampilkan, kemudian insert. Kita pakai di sini kolom maupun bar chart ini sama saja ya, hanya saja kalau kolom berarti dia diagram batangnya itu dia vertikal, sedangkan bar chart dia horizontal. Lalu di sini kita pilih ini. Nah, ini sudah tampil. Karena di sini dia histogram, maka kita tinggal memilih bagian yang dia saling berhimpit. Kita sudah tidak perlu lagi untuk menghitung untuk tepi bawah, tepi atasnya. Ini kita pilih supaya lebih jelas. Kita pilih format, outline-nya kita buat hitam, jadi kelihatan untuk bagian-bagian tepi bawah, tepi atas yang saling berhimpit ini. Lalu kita bisa melanjutkan di sini untuk data yang ada pada sumbu X ini adalah seharusnya interval untuk tiap kelas, sehingga kita bisa klik kanan, lalu kita select data, tinggal kita edit horizontal kategorinya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti ini. Nah, di sini kita peroleh data kita bisa ditampilkan dalam bentuk histogram. Tinggal kita mengubah untuk keterangan dari sumbu X-nya. Sumbu X-nya bisa kita ubah keterangannya sebagai nilai UTS. Untuk sumbu Y-nya kita bisa mengganti dengan jumlah mahasiswa. Adapun untuk judul, di sini saya akan memberikan judul histogram nilai UTS teori bilangan. Oke, ini adalah tampilan histogram dari data yang kita miliki apabila data kita sudah kita tentukan dalam bentuk tabel. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin menyajikan data ini mentah yang tanpa kita olah dalam bentuk tabel langsung dalam histogram? Bisa. Kita bisa melakukannya dengan pilihan menu data analis, yaitu data analisis ini bisa kalau ini belum muncul, kita bisa mengaktifkannya melalui add-ins, yaitu di sini kita pilih Excel option. Nah, di Excel option ini kita add-in, kita pilih add-ins. Setelah kita pilih add-ins, ini ada analisis toolpath ini yang seharusnya kita pilih. Karena di saya sudah menginstal, maka di sini analisis toolpath sudah ada di bagian aktif. Kalau seandainya belum, maka dia akan ada di inaktif. Jadi tinggal kita pilih analisis toolpath yang ada di inaktif itu. Kira-kira kalau misal tampilannya seperti ini kita pilih ya, misalkan, tapi seharusnya ini ya, karena ini saya install. Jadi tinggal go, kemudian kita pilih analisis toolpath, kemudian kita OK seperti itu dan akan diproses sehingga muncul di bagian data ada data analisis. Oke, saya lanjutkan untuk membuat histogram di sini. Kita pilih data analisis, kemudian kita pilih histogram. Lalu kita OK. Kemudian input ring-nya. Lah, ini harus kita pahami input ring itu adalah data kita.
data kita ini, data keseluruhan input ringnya. Sedangkan bin ini adalah batas atas. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu tetap ya, kita membutuhkan pembagian kelas dan kita membutuhkan batas atas untuk tiap kelas. Meskipun tidak kita tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian output ringnya itu kita tinggal pilih satu kolom untuk satu sel yang nanti bisa menampilkan tabel hasil analisis dari histogram ini. Oke, di sini untuk mempersiapkan batas atasnya, upayakan batas atas ini kita kembali mengetikkan dalam bentuk angka ya, tidak dalam bentuk rumus ini, karena kalau kita mengambil ini dia akan ada selisih, karena ini kan sebenarnya pembulatan, sedangkan kalau kita ambil dari sini ini nanti dia akan mengambil desimal. Jadi saran saya kita ubah ini menjadi nilai angka 62. Oh, kan ini berubah kan, jelas. Oke, kita tulis saja di sini untuk batas atasnya yaitu 62, 68, kemudian 75, lalu 81, lalu 88 dan 94. Oke, kita punya seperti ini. Lalu yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita kembali lagi ke data analis, kemudian histogram, kita pilih input kita adalah mulai dari A1 sampai A29. Lalu untuk batas atasnya kita pilih yang tadi sudah kita persiapkan, kemudian output ringnya saya bisa memilih misalkan di sini. Saya pilih saja di bagian samping sini. Oke. Kemudian kita centang chart output, lalu kita oke, dia akan muncul analisa dari tabelnya. Oke, seperti ini. Akan persis dengan yang sudah kita buat. Mungkin ini kelebihan satu saja more, tinggal kita hapus bagian ini. Jadi histogram ini tinggal kita perbaiki lagi frekuensinya, untuk legendanya kita hilangkan. Kemudian ini supaya tidak berlebih, ini pas kita paskan. Kemudian ini kita ubah bentuknya, desainnya itu supaya menjadi bar chart histogram, yaitu kita pilih ini, atau kita bisa mengetik melalui change chart type, klik kanan di situ, atau kita bisa langsung melalui ini. Oke. Nah, sama seperti yang tadi sebenarnya. Jadi bedanya hanya tadi kita melalui, oke, ini kita pilih shape outline-nya. Oke, bedanya hanya kita tadi melalui, oke, sebentar, saya ulangi lagi. Karena tadi untuk desain ini histogram, lalu di format kita pilih, kita klik bagian barnya ya. Oke, seperti ini. Sama persis sebenarnya. Jadi tinggal ini frekuensinya kita ganti dengan jumlah mahasiswa. Kemudian untuk binnya kita ganti dengan nilai UTS. Lalu supaya ini jelas, kita bisa bagian ini kita bisa ganti select datanya dengan menggunakan pembagian ya. Oke, sebenarnya sama saja ya, sebenarnya sama saja. Oke, sebentar, ada yang salah ini. Oke, select data, yang kita ganti adalah ini, edit, ini harus kita hapus dulu baru kemudian. Oke, sebenarnya sama saja. Jadi ada baiknya memang melalui tabel akan lebih jelas seperti itu. Oke, sama saja kita mendapatkannya, yaitu histogram nilai UTS teori bilangan, sama persis. Oke, itu terkait dengan histogram. Lalu yang kedua, saya akan melanjutkan bagaimana dengan poligon.
Untuk poligon itu kita melanjutkan dari penyajian data dalam histogram, karena poligon itu bentuknya adalah histogram, lalu di tengah-tengahnya setiap median dari tiap interval ya, tiap kelas itu kita beri titik, kemudian nanti titiknya itu akan kita hubungkan dengan garis. Oleh karena itu kita membutuhkan informasi terkait median dari tiap kelas. Cara mencari mediannya yaitu kita menggunakan tepi atas kelas ke I, median kelas ke I sama dengan tepi atas kelas ke I ditambah tepi bawah kelas ke I dibagi 2, seperti itu. Lalu beri tanda titik untuk tiap nilai tengah kelas di bagian tepi atas gambar persegi panjang dan histogram, lalu hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Oke, kita bisa memodifikasi ini ya, misalkan kita mau menjadikan ini sebagai poligon. Kalau ini kita mau jadikan sebagai poligon, maka di sini harus kita modifikasi terlebih dahulu. Ini kita buat select data, ini kita tambahkan ya, kita edit, kemudian maaf, sebentar. Ini tadi bukan kita edit tapi kita add. Oke, kita add. Series name-nya itu adalah ini, series name. Lalu untuk series value-nya itu sama dengan jumlah mahasiswa. Loh, berarti kan nanti gambarnya ada 2, ya memang nanti kita membuat gambarnya itu menjadi 2. Nah, ada merah dan ada biru. Tapi selanjutnya untuk yang merah ini kita change series chart type-nya menjadi line yang ada noktahnya ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai poligon, dan di tengah ini adalah sebenarnya mediannya. Kalau secara manual tentu kita harus menentukan tengahnya ini berapa, kan seperti itu. Oke, itu adalah poligon. Yang terakhir yaitu penyajian data menggunakan OGIF dalam bentuk OGIF. OGIF ada 2, ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Apa bedanya? Kalau OGIF positif adalah grafik yang menyajikan data dengan menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas tiap kelas, lalu dihubungkan dengan garis lurus. Sedangkan untuk OGIF negatif adalah grafik yang menyajikan data dengan menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah tiap kelas, lalu dihubungkan dengan garis lurus. Oke, langsung saja saya akan implementasikan di sini supaya lebih ini. Untuk data ini, tabel ini akan saya copy, kemudian saya tambahkan di sini. Saya tambahkan di sini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari, atau di sini saya singkat saja ya, FK kurang dari. Yang kedua adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, berarti di sini saya akan mencari jumlahan atau frekuensi yang telah kita jumlahkan. Yang pertama kurang dari tepi atas kelas, tiap kelas. Oke. Baik, di sini untuk tepi atas kelas pertama ini otomatis adalah 62,5. Berarti kita cari yang kurang dari itu. Yang kurang dari 62,5 2. Lalu untuk yang 68 berarti yang kurang dari 68,5 3 ditambah 2. Intinya berarti ini penjumlahan dari frekuensi yang ada, frekuensi absolutnya. Jadi ini bisa kita buat ini sama dengan ditambah 3 ditambah dengan atasnya. Lalu yang ini berarti 4 kita tambah dengan 5 dan seterusnya. Oke, tinggal kita ini. Nah, jumlahnya pasti 29. Kalau lebih dari bagaimana? Kalau lebih dari berarti ini jelas jumlahnya 29. Ya kan, yang lebih dari
tepi bawahnya yaitu 55,5, yang lebih dari 55,5 apa saja, kan berarti semua 29, yang lebih dari 62,5 apa saja, berarti kan yang ada di sini dijumlahkan keseluruhan, atau di sini kita tinggal ini 29 kita kurangi dengan 2, lalu ini 27 kita kurangi dengan 3, dan seterusnya ini nanti sampai bersisa yang terakhir adalah 2. Nah, dari sini berikutnya kita tinggal memilih data ini, kemudian kita pilih insert, line, kemudian kita pilih nih. Nah, inilah yang kita sebut sebagai OGIF. Mana OGIF positif dan mana OGIF negatif? Yang jelas OGIF positif itu tadi dia yang menyajikan data menggunakan frekuensi kumulatif dari tepi atas tiap kelas yang dihubungkan dengan garis lurus. Kurang dari. Jadi di sini ini adalah yang OGIF positif, sedangkan ini adalah OGIF negatif. OGIF positif berarti semakin naik, OGIF negatif semakin turun. Oke, tinggal kita ini ganti yang seriesnya ini, tinggal kita edit saja seperti itu. Oke, ini adalah penyajian data untuk yang OGIF. Ini bisa kita tambahkan judul ya di atasnya. Nah, chart title-nya bisa kita tambahkan di sini adalah OGIF nilai UTS teori bilangan. Kemudian kalau misalkan di sini kita edit, ini juga bisa kita edit karena ini baru 1 2 3 4 5 ya. Jadi harus kita perbaiki untuk data ini. Oke, ini bisa kita edit-edit di bagian tiap datanya ini. Ini juga untuk select datanya. Ini juga bisa, kalau memang ada kesalahan bisa kita perbaiki seperti itu. Itu adalah terkait dengan penyajian data baik dengan menggunakan tabel, kemudian histogram, poligon maupun dengan menggunakan OGIF. Oke, sekian untuk penyajian data, baik itu data berkelompok yang sudah saya berikan di video kali ini maupun penyajian data tunggal yang sudah saya berikan pada video sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.